Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali ya, untuk saling bersilaturahmi. Salam serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya. Semoga kita semua diberikan kelimpahan keimanan, kesejahteraan dan juga kesehatan ya. Selanjutnya di sini bertemu lagi dengan Dr. Lydia Kawati. Di sini saya akan mencoba membahas tentang konsep kebutuhan yang kedua, yaitu tentang kebutuhan makanan dan juga cairan serta sistem pencernaan. Kita bahas terlebih dahulu ya tentang kebutuhan makanan dan cairan. Yang pertama makanan. Jadi makanan ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari seorang manusia. Jadi makanan yang harus dikonsumsi itu harus yang punya nilai gizi yang baik untuk kita, harus punya hasil yang baik buat kita. Nah, banyak sekali orang-orang tua yang tidak tahu atau kurang paham tentang gizi seimbang atau tentang nutrisi. Jadi banyak sekali angka kasus kekurangan gizi di Indonesia ini. Banyak anak-anak yang masih kurang nutrisi di Indonesia. Jadi seharusnya manusia itu memenuhi apa? Memenuhi 4 sehat 5 sempurna, atau untuk sekarang istilahnya adalah pedoman gizi seimbang. Bisa dilihat nih dari tumpeng gizi. Sebelumnya sudah pernah ya lihat tumpeng gizi seperti ini. Jadi ada karbohidratnya berapa porsi, kemudian ada sayurannya dengan porsinya berapa, ada mineralnya dari air, ada proteinnya dari daging, daging, telur, tempe, kemudian ada lemaknya dari minyak-minyaknya. Nah, sumber gizi itu sebenarnya apa saja? Yang pertama karbohidrat ya, tadi sudah sempat disinggung. Karbohidrat ini merupakan sumber pokok utama, energi utama kita ya. Didapatkan dari apa? Ada 2 jenis karbohidrat, ada kompleks, ada simplex atau simple. Karbohidrat yang kompleks itu yang sehari-hari kita makan, nasi, jagung, roti ya, kemudian gandum atau singkong, ubi. Nah, biasanya yang paling bagus itu adalah karbohidrat kompleks. Dengan simplex atau simple, ini dia karbohidrat yang sangat cepat dicerna oleh tubuh. Jadi bisa lebih cepat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Jadi kurang sehat sebenarnya. Kenapa? Makanannya seperti ini, manis-manis. Ada donat, ada permen, ada susu, ya ada yang minuman manis seperti sirup. Tapi tidak semuanya buruk juga. Ada susu, ada buah yang bisa kita manfaatkan untuk energi kita juga ya, jadi tidak boleh berlebihan. Kemudian ada protein. Nah, protein ini didapatkan dari mana? Banyak sekali, bisa hewani, bisa nabati. Protein ini bagus fungsinya, yaitu untuk pertumbuhan kita, terus memelihara tubuh kita, otot-otot kita, menjaga hormonal kita, serta menambah antibodi kita juga. Kalau dari hewani bisa kita dapat dari ikan, dari daging, dari telur ya. Kalau dari nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, ada kedelai ya, ada biji-bijian atau tempe dan tahu. Lalu lemak kita dapatkan dari mana? Lemak juga sumber energi, jadi jangan terlalu takut ya. Lemak ini juga ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang jenuh itu biasanya cukup lumayan lah mengandung bisa dikatakan lemak jahat ya, tapi kita juga butuh sebenarnya, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Misalnya ada keju, mentega ya. Kemudian kalau lemaknya tidak jenuh, misalnya ada minyak sayur gitu. Nih lemak, ada biji-bijian juga, itu sebenarnya sehat untuk tubuh kita, karena tubuh kita sendiri pun membutuhkan yang namanya lemak. Nah, ada juga vitamin. Vitamin ini ada vitamin yang larut lemak, dan ada vitamin yang tidak larut lemak atau dia larutnya air. Nah, kalau larut lemak itu seperti apa? Misalnya vitamin A dari wortel misalnya. Ini ada vitamin D, bagus untuk gigi. Kalau vitamin D bisa kita dapatkan juga ya dari matahari ya. Terus kemudian ada vitamin E, bagus untuk kesehatan kulit. Dari mana? Dari jeruk juga bisa ya. Ini ada vitamin K. Vitamin K ini bagus untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalkan kalian ada luka, kemudian siapa yang bekerja? Ya si vitamin K ini. Jadi nanti dia akan membantu menghentikan darahnya yang keluar ketika kita mengalami luka atau perdarahan. Kemudian ada vitamin yang larut air. Larut air ini misalnya vitamin B kompleks. Ada B1, B2, B16, banyak sekali vitamin B. Nah,
makanya dikatakan B kompleks ya. Itu bagus fungsinya untuk menjaga sistem metabolisme tubuh kita. Kemudian ada vitamin C juga bagus sebagai antioksidan, yaitu dari racun-racun jahat di luar tubuh kita, misalnya dari polusi udara, kemudian dari kuman, bakteri juga kita terjaga dari mereka karena vitamin C ini. Misalnya dari jeruk, buah-buahan banyak sekali mengandung vitamin C. Kemudian mineral ini kita dapatkan dari sayur-sayuran juga, ya bisa dari daging-daging juga bisa, ikan juga bisa. Mineral itu utamanya yang harus dikonsumsi itu ada yang lebih dari 100 mg per hari. Itu harus ada kalsium, fosfor, magnesium. Cukup susah ya sebenarnya kalimatnya. Intinya adalah dengan memakan makanan yang seimbang tadi, mineral pasti kita akan dapatkan ya. Kemudian juga ada juga mineral yang kita butuhkan, misalnya besi, seng, bukan besi atau seng secara harfiah ya, bukan besi seng dengan besi atau seng, bukan, tapi memang ada kandungan besi atau seng di dalamnya ya, yang bagus untuk tubuh kita. Kemudian mineral ini juga fungsinya bagus sebagai elektrolit. Pernah kan ya mendengar ion-ion tubuh? Nah, elektrolit inilah yang menjaga ya. Makanya mineral ini dibutuhkan sekali untuk fungsi elektrolit kita. Untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga menjaga kesehatan gigi, tulang ya. Air juga dibutuhkan. Karena apa? Tubuh kita hampir 80% sepenuhnya adalah air. Jadi kandungan air yang kita peroleh haruslah banyak dalam tubuh kita. Nah, cairan tubuh. Cairan tubuh ini harus seimbang antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Fisiologi homeostatis itu yang seperti apa? Jadi, fisiologi homeostatis itu lebih ke bagaimana keseimbangan cairan dalam tubuh kita antara darah kita, kemudian air dalam tubuh kita, ya kandungan-kandungan yang dibutuhkan dalam darah kita. Nah, itu harus terjadi keseimbangan. Makanya ada elektrolit sama cairan yang harus kita seimbangkan. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit ini melibatkan yang namanya komposisi dan perpindahan. Jadi harus tahu jumlahnya seberapa banyak nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian bagaimana nanti perpindahan dari dalam tubuh kita ke cairan luar tubuh kita. Jadi nanti ada komposisinya. Mungkin ini akan lebih detail, tapi tidak usah terlalu kita bahas. Intinya adalah kita harus tahu ada cairan tubuh yang kita perlukan. Jadi cairan tubuh yang masuk dan cairan tubuh yang keluar itu haruslah seimbang. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit dalam seluruh bagian tubuh kita. Jadi, intinya dengan cairan dan elektrolit yang seimbang, ini berarti penyebaran dari air kita di dalam tubuh kita ini dan juga penyebaran elektrolit di dalam tubuh kita ini pasti seimbang kalau cairan dan elektrolit kita itu seimbang. Ini otomatis seperti itu. Nah, cairan tubuh itu sebenarnya apa sih? Jadi cairan tubuh itu adalah larutan yang terdiri dari air dan juga zat tertentu. Air ini dia berfungsi sebagai pelarut, sedangkan zat tertentunya itu adalah zat larutnya. Banyak sekali zat-zat di dalam tubuh kita. Nah, elektrolit ini termasuk zat kimia, ini zat tertentu bukan? Nah, jadi elektrolit ini adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik. Jadi sebenarnya listrik itu bukan hanya di luar tubuh kita saja, tubuh kita pun juga mengandung listrik. Dari siapa? Dari elektrolit ini. Inilah nanti akan yang disebut sebagai ion. Jadi nanti ada yang bekerja untuk jantung. Jantung butuh nih, karena jantung itu juga sebagai pompa tubuh kita, butuh listrik dari ion ini. Sel-sel dalam tubuh kita juga butuh listrik dari ion ini. Makanya elektrolit ini harus disebarkan merata ke seluruh tubuh kita sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh, maka tubuh akan kehilangan cairan. Antara lain dari mana? Dari ekspirasi. Jadi setelah kita buang nafas itu mengeluarkan. Kemudian dari penguapan kulit, keringat misalnya ya. Kemudian dari urin atau dari ginjal ya, pipis misalnya, buang air kecil. Kemudian ekskresi pada proses metabolisme.
menghasilkan energi. Misalnya sel-sel dalam tubuh kita itu pasti ada proses di dalamnya untuk menghasilkan energi. Terjadilah ekspresi ini. Dari mana? Nanti bisa dari feses ya, atau dari buang air besar. Nah, ini cairan yang masuk. Jadi sebenarnya cairan yang masuk dalam tubuh kita itu tergantung dengan sesuai usia masing-masing. Sebenarnya cairan dalam tubuh kita itu butuh berapa sih? Nah, dilihat dari usia kita, dilihat juga dari berat badan kita, gitu. Dilihat, oh ternyata umur saya adalah 14 tahun, berat saya 45 kg. Berarti saya sekitar butuhnya 2.200 sampai 2.700 ya per harinya, per 24 jam kan. Jadi sekitar 2,5 liter lah ya, kira-kira kita ambil patokannya. Jadi sekitar 2,5 liter, 2 botol aqua besar itu. Ya, kira-kira seperti itu. Harus dalam sehari ya. Karena apa? Karena cairan ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Nanti kita pasti akan merasa haus kalau kita kekurangan cairan. Nah, si haus ini dari mana datangnya? Dari otak kita menyampaikan ke tubuh kita bahwa kita ini harus minum. Akhirnya kita minum karena mengalami mekanisme haus tadi. Kemudian output cairan atau cairan yang keluar. Nah, ini sangat jelas nih. Lumayan ya gambarnya ya. Jadi yang masuk itu ada makanan sama minuman. Kemudian dari metabolisme juga kita dapatkan nanti diperoleh air. Inilah pemasukan kita. Harus seimbang dengan sama yang keluar. Yang keluar itu dia namanya urin. Urin itu misalnya dari buang air kecil ya, diproses oleh ginjal nantinya. Jadi kita paling tidak pipis sehari itu bisa 1.400 sampai 1.500 mili atau 1 liter per hari. Ya, paling tidak 3 sampai 4 kali lah per hari. Gitu. Kemudian IWL, Insatiable Water Loss. Ini susah ya kata-katanya, tapi tidak perlu khawatir. Intinya IWL ini apa? Intinya adalah cairan tubuh yang dikeluarkan melalui kulit dengan cara mekanisme difusi atau berkeringat gitu nih. Insatiable water loss dari keringat atau dari pernafasan ya yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Kita mengeluarkan berarti setelah kita expirasi ya. Kemudian keringat. Nah, dari kulit nih keringatnya juga bisa. Dari mana asalnya? Dari otak dikeluarkan ya. Oh, tubuh kita ini sudah panas. Ayo kita keluarkan. Dikasih rangsangan ke sel-sel dalam tubuh kita. Di sel-sel itu nanti ditransfer ke bagian tulang belakang. Oh, ini dia sudah panas. Ayo kita keluarkan keringatnya. Keluarlah keringat dari dalam kulit tubuh kita keluar melalui kulit tadi. Kemudian feses atau tinja, dia dikeluarkan melalui feses atau tinja. Feses ini adalah kotoran atau buang air besar, ya. Jadi prosesnya di usus besar. Oke. Selanjutnya kita bahas sistem pencernaan manusia. Banyak sekali sebenarnya sistem pencernaan manusia ya. Dimulai dari mulut ya, dari lidah, kerongkongannya, masuk ke dalam nanti ada yang namanya lambung. Dari lambung nanti masuk lagi ke usus, ada usus kecil dulu masuk, baru nanti ke usus besar ya, lalu ke anus. Itu adalah perjalanan singkatnya ya. Jadi sistem pencernaan ini bagaimana sebenarnya prosesnya? Sistem pencernaan ini dia nanti akan membantu proses kita dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi tubuh kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan dimulai dari mulut sampai ke anus, ya gambaran singkatnya. Tapi dia juga dibantu oleh namanya enzim. Jadi terjadi proses kimia dan juga proses mekanik dari dalam proses pencernaan ini. Mulai dari mulut dulu ya. Nah, mulutnya ada gigi, lidah, ya. Dalamnya juga ada enzim yang membantu proses pencernaan kita, proses mengunyah kita. Makanya di mulut ini ada namanya proses pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Mekanik itu dari gigi yang mengunyah dan juga ada dari kimianya yaitu dari enzim yang membantu melumatkan si makanan tadi untuk masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi nanti sudah halus, diperhalus dengan oleh si enzim. Lalu kemudian setelah dia masuk, nanti masuk ke kerongkongan. Ini dari mulut, masuk dulu ke tenggorokan. Dari tenggorokan, oke, masukkan lagi kita ke kerongkongan. Dari kerongkongan atau esofagus ini, nanti ada yang namanya terjadi pergerakan peristaltik. Bisa dilihat ini. Ada pergerakan di sini, ini namanya peristaltik.
Jadi dia akan bergerak membantu makanan untuk terdorong ke bawah. Setelah dia terdorong ke bawah, ke lambung, sampailah dia di lambung. Di lambung sendiri pun ada enzim-enzim yang lainnya lagi yang membantu proses makanan agar dia lebih halus lagi. Masuk di lambung. Nah, 3 fungsi utamanya. Yang pertama nyimpan makanan. Sampai simpan makanan nanti dipecah, diaduk-aduk kayak di blender. Di blender dalam lambung situ ya, lebih haluskan lagi. Kemudian setelah itu baru dihancurkan dicerna pakai enzim tadi dibantunya. Setelah dari lambung masuk mana? Masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang, 10 meter dia, bergulung-gulung dia kayak pita. Nah, usus halus ini nanti di dalamnya ada 3 bagian, ada duodenum, jejunum, sama ileum. Duodenum ini ada 12 jari, nanti dia membantu proses pencernaan dengan cara kimia. Ada yang namanya enzim-enzim dari getah empedu. Ya, kemudian juga getah pankreas, di situ lagi dilumatkan lagi, ada kandungan asam juga di situ. Kemudian nanti masuklah dia ke jejunum, jalan-jalan masuk sampai ke jejunum atau usus kosong. Di sini dia dibantu lagi oleh enzim-enzim, ada namanya enzim penghasil disakaridase. Ya, disakaridase ini ada maltase, ada laktase dan juga sukrase. Ada amino, banyak sekali namanya, susah ya. Tapi intinya adalah ada enzim di sini yang berguna untuk melumatkan atau semakin menghaluskan si proses makanan tadi. Lalu kemudian bagian terakhirnya sampailah dia ke ileum. Ileum ini bagian akhir dari usus halus. Di sini dia nanti akan menyerap asam-asam empedu, didaur ulang lagi untuk siap segera dimasukkan ke usus besar. Nah, ini usus besar ya ukurannya, dan dia ini panjangnya 5-6 meter. Kemudian dia lebih besar daripada usus halus tadi, bentuknya seperti huruf U. Sama, dia punya 3 bagian juga, ada yang namanya sekum, kolon, dan rektum. Sekum ini dia kantong yang nyerap nutrisi. Yang nggak akan diserap lagi oleh usus halus, di sini dia sekum. Nah, ini sekum. Di sini dia jalan, nanti dia pelan-pelan jalan naik ke atas, kemudian sampai nanti ke kolon. Dan kolon ini nanti fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh si usus halus. Tetap dia berjalan, jalan lagi sampai nanti ke rektum. Di rektum ini nanti dia disimpan, numpuk di sini untuk siap sedia dikeluarkan oleh si anus. Gitu. Nah, anus ini adalah pintu keluarnya. Pintu keluar di sini anus ini dia terjadi proses defekasi namanya. Defekasi ini apa? Yaitu proses pembuangan kotoran sisa pencernaan, yaitu disebut dengan feses atau tinja. Lalu, apa saja sebenarnya gangguan sistem pencernaan dalam tubuh? Itu ada banyak ya. Ada yang namanya, saya ambil dari ruang guru, banyak sekali contohnya. Saya ambil beberapa yang paling sering ya. Ada serostomia, ini dia terganggu pada kelenjar ludah dalam lidah ya. Jadi tidak bisa menghasilkan air liur. Susah kan? Enzim tidak banyak yang keluar. Susah juga untuk makan, jadi lebih sakit rasanya. Kemudian ada yang namanya parotitis, itu di bagian kelenjar bawah telinga dan juga pipi, di bagian bawah ngebengkak ya, besar dia kayak gondongan kalau kita bilangnya ya. Ini kenapa? Karena virus tuh, dia bisa menular ya. Kemudian ada diare. Diare ini juga bisa dari mana? Dari makanan ya, terlalu banyak mengandung penyerapan air. Akhirnya kenapa? Airnya terbawalah sampai ke usus. Air itu banyak, akhirnya jadilah mencret ya, diare lah akhirnya. Diare itu biasanya mencretnya lebih dari 3-5 kali ya. Kemudian ada appendicitis atau usus buntu, biasanya di sebelah kanan terasa sakit sekali ya. Kenapa bisa ada usus buntu? Karena terjadi peradangan ya. Peradangannya kenapa? Bisa karena bakteri di dalamnya ya, ada benda kecil yang mengakibatkan di situ terjadinya peradangan ya. Kemudian ada gastritis atoma, ini paling sering sekali pada anak sekolahan, terutama anak SMA ya. Dia bisa mengakibatkan radang di lambung, akhirnya kerasa sakit sekali lambungnya, terutama pada saat dibawa makan atau setelah makan ya. Makanya tidak boleh telat makan, harus tepat waktu untuk makan, dan tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Kemudian sembelit ini susah buang air besar ya, buang air besar, penyerapan airnya itu berlebih
Jadi karena airnya tuh banyak yang diserap ya, akhirnya si eh, feses atau calon feses tadi harusnya dikeluarkan itu padat, dia susah untuk dikeluarkan gitu. Jadi bagaimana caranya? Banyaklah makan sayur agar kita tidak terlalu keras saat buang air besarnya ya. Ya, sekian materi tentang kesehatan hari ini, terutama pada bagian pencernaan dan juga makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi semoga teman-teman bisa menerapkan dan mengaplikasikannya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.